Ya, saya share kembali bahan yang kita diskusikan. Kita beberapa sesi ini sudah membahas mengenai Roh Kudus, dan hari ini kita lanjutkan tentang Roh Kudus juga. Masih sama. Oke, ini saya sudah share. Pertanyaan 53. Kalau ada teman mau bacakan, saya juga senang. Silakan. Pertanyaan 53, pertanyaannya dan jawabannya tolong bisa dibacakan. Ada yang mau bacakan? Filipi ya Pak? Bukan, ini yang di layar ini. Oh. Yang saya tampilkan di layar, pertanyaan 53. Ya, apakah yang saudara percayai tentang Roh Kudus? Gitu ya Pak maksudnya? Yes, ya. Nah, pertama bahwa dia bersama dengan Bapa dan Anak adalah Allah yang sejati dan kekal. Ya. Kedua, bahwa dia dikaruniakan juga kepadaku, supaya dia membuat aku oleh iman yang sejati, beroleh bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya. C. Dan menyertai aku untuk menghibur. Menghibur aku dulu, Bu. Menghibur aku, beroleh bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya. C. Ya, menghibur aku. Dan D. Menyertai aku untuk selama-lamanya. Yes. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita sudah belajar ya tentang Roh Kudus itu apa perannya. Yang lalu saya membahas mengenai Roh Kudus yang melahirkan kita kembali dan yang menyertai kita dalam proses pengudusan. Jadi boleh dikata Roh Kudus ini juga luar biasa sekali perannya dalam kehidupan saudara dan saya. Karena tanpa Roh Kudus ini ya kita nggak bisa berbuat apa-apa deh. Sebagai manusia yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan kenajisan ini, kita mana bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Nggak mungkin bisa. Istilahnya kita ini sudah brengsek. Sudah istilahnya nggak layak sama sekali. Namun Tuhan berbelas kasihan. Dan mengutus Roh Kudus-Nya. Jadi kalau orang Kristen juga tidak menghargai Roh Kudus atau tidak memahami Roh Kudus dan tidak peduli dengan Roh Kudus, itu sudah nggak benar. Ya, pernah masa-masa gereja Protestan itu anti Roh Kudus, tanda petik ya. Maksudnya begini. Soalnya mungkin alergi antara Protestan dengan Pantekosta, karena pernah mungkin ada masa-masa sakit hati antara gereja Protestan dengan gereja Pentakosta. Kalau di Indonesia jadi Pantekosta. Penta jadi pantai, mungkin slangnya atau ya kekeliruan istilah, ya penta menjadi pantai. Ya, oke. Jadi karena masalah pernah mungkin sakit hati, entah mungkin banyak dari gereja Protestan pindah ke Pantekosta, atau merasa gereja Pantekosta ini mengganggu keberadaan gereja Protestan, itu masa-masa dulu ya, kira-kira 50 tahun yang lalu.
Ya, mungkin lebih 60 tahun yang lalu rasanya. Ya, 60 tahun yang lalu. Itu gereja Protestan tuh sangat jengkel itu dengan gereja Pantekosta. 60 tahun yang lalu. Saya masih umur 7 tahun mungkin, dan saya juga teringat apa ya, ungkapan-ungkapan ketidaksenangan dari gereja Protestan ke gereja Pantekosta. Dan terkenal gereja Pantekosta itu gereja yang sedikit-sedikit Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ya. Wah, kalau Roh Kudus itu sampai digerakkan Roh Kudus itu kalau kebaktian mesti ramai. Nah, itu berbeda sekali dengan gereja Protestan yang sunyi senyap, ya. Gereja Protestan dulu terkenal dengan sunyi senyap. Kalau gereja Pantekosta terkenal dengan sorak-sorai dan ramenya bukan main. Ya, mereka juga sorak-sorai, mereka juga nangis-nangis karena di zaman 60 tahun yang lalu yang namanya kalau orang tersentuh Roh Kudus itu mesti nangis-nangis, dan nangisnya itu sampai teriak-teriak. Ya, sampai teriak-teriak, bahkan sampai histeris. Bisa seperti itu. Ya, ini masa lalu. Sekarang gereja Pantekosta sudah enggak kayak gitu. Ya, ada perubahan-perubahan lah. Nah, itu terkena Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu gereja Roh Kudus itu. Nah, jadi dengan istilahnya sindiran-sindiran itu gereja Roh Kudus, akhirnya gereja Protestan sendiri tidak pernah membahas tentang Roh Kudus, karena kalau Roh Kudus itu itu bagiannya gereja yang teriak-teriak itu Roh Kudus itu gereja teriak-teriak. Kalau kita kan gereja sunyi senyap, jadi kita nggak perlu terlalu terlibat dengan urusan-urusan gereja semacam itu. Nah, itulah kondisi pada waktu itu. Ya. Tapi sekarang sudah beda. Sekarang gereja Reform sangat mementingkan Roh Kudus. Tapi bukan Roh Kudus yang teriak-teriak begitu, dan Roh Kudus yang nangis-nangis, histeris segala macam. Enggak. Tapi kita sadar kalau kita bisa jadi anak Tuhan itu juga karena Roh Kudus. Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita, Roh Kudus yang membangkitkan kita dari mati rohani, ya, Roh Kudus yang menghidupkan kita itu dari mati rohani, Roh Kudus yang menuntun kita di dalam proses pengudusan. Nah, itu lengkap itu Roh Kudus semua itu. Sehingga kan kita benar-benar disadarkan melalui doktrin Roh Kudus, ya. Di mana saya mendalami benar-benar doktrin Roh Kudus. Itu benar-benar Roh Kudus itu dari istilahnya dari orang sejak lahir atau dalam kandungan sampai selesai tugas di dunia, Roh Kudus semua itu. Ya, jadi betapa pentingnya kita mempelajari tentang Roh Kudus ini. Dan saya melihat justru banyak salah paham tentang Roh Kudus. Tentang karunia-karunianya, tentang bahasa roh, tentang baptisan roh, ya, tentang kepenuhan Roh Kudus. Banyak salah paham. Dan itu saya bahas di doktrin Roh Kudus, di pelajaran STRIS.
Ya, terus terang memang itu saya tekuni, banyak saya menekuni dan mempelajari dan menggali sendiri kebenaran tentang Roh Kudus, meskipun saya juga pasti baca buku juga dan ada referensi-referensi, tapi nggak banyak referensi tentang Roh Kudus dari tulisan-tulisan orang Reform. Bahkan saya lihat beberapa orang Reform membahas tentang Roh Kudus itu, bagi saya nggak tepat itu pembahasannya, nggak benar. Biarpun dia orang Reform, tapi pembahasan dia itu nggak sesuai dengan kekonsistenan cara-cara penafsiran yang alkitabiah dalam Alkitab. Nah, makanya saya studi khusus tentang Roh Kudus ini dari studi saya sendiri, bukan saya ngarang-ngarang sendiri loh, enggak. Saya bisa mempertanggungjawabkan studi saya ini benar-benar reform dan benar-benar alkitabiah, back to the Bible, dan saya bisa pertanggungjawabkan. Dan saya sudah menguji itu selama puluhan tahun sampai hari ini. Saya kan bertobat tahun 78. Ya, 78 itu berarti berapa tahun yang lalu itu? Ya, sudah 43 tahun yang lalu kan. 78 itu. Nah, tapi saya waktu bertobat, saya nggak karu-karuan teologinya. Terutama juga pemahaman saya tentang Roh Kudus kacau balau. Saya dipengaruhi ajaran-ajaran ekstremis. Lalu saya baru belajar di sekolah teologi, baru mulai ngerti tentang Roh Kudus. Lebih tersistematis belajarnya. Tapi itu pun masih belum tuntas sampai saya masuk sekolah kitab itu tahun 81. Ya, 78 saya bertobat, 81 saya masuk sekolah teologi. Kemudian 83 saya menjadi reform. Ya, tahun 83. Tahun 84 ya betul. Tahun 84 saya mulai praktek pelayanan, ya, praktek pelayanan sebagai pembina mahasiswa di kampus UK Petra. Lalu saya terus mempelajari tentang Roh Kudus itu, dan saya mengajar STRIS tahun 86 ya sampai hari ini. Saya terus belajar tentang Roh Kudus. Dan saya terus menekuni sampai hari ini. Ya, jadi ya saya cerita ini, maksud saya mau menceritakan pergumulan saya tentang Roh Kudus, dan cukup lama kan saya bergumul tentang Roh Kudus ini, dan sampai hari ini saya juga terus belajar tentang Roh Kudus. Nggak habis-habis. Nah, jadi kita sudah mempelajari Roh Kudus dari proses bagaimana Roh Kudus itu memberikan kita karunia, ya, yang membuat kita bisa percaya dan punya iman yang sejati, ya, kepada Kristus, ya, dan kemudian dalam perjalanan hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus, ya, senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, tidak pernah absen. Roh Kudus tidak pernah absen. Dulu saya pikir Roh Kudus itu kalau kita berdosa, Roh Kudus itu keluar dari diri kita. Kalau kita
taat, baru Roh Kudus masuk lagi ke dalam hidup kita. Saya berpikir begitu dulu. Tapi ternyata tidak kan. Lalu masih banyak orang, termasuk orang Reform yang punya teologi tentang Roh Kudus, katanya kalau Perjanjian Lama itu Roh Kudusnya keluar masuk, kalau Perjanjian Baru Roh Kudusnya menetap. Itu juga salah. Ya. Banyak konsep-konsep yang salah tentang Roh Kudus. Lalu apa itu kepenuhan Roh Kudus? Apa itu baptisan Roh Kudus? Ya, apa itu bahasa roh? Apa itu karunia-karunia penubuat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Oh, banyak sekali. Silakan Anda belajar di Stris. Kalau Anda tidak belajar di Stris, Anda cuma jadi orang Kristen yang cuma kebaktian seminggu sekali, saya yakin saudara nggak akan dapat berkat berkelimpahan dibandingkan dengan kalau Anda sempat masuk Stris dan belajar bersama. Benar, saya tidak bohong. Kalau tidak mau percaya, silakan coba ikut Stris. Ya, mumpung Stris masih buka pendaftaran semester ini. Kalau Anda mau daftar, masih open. Ya, saya minta nanti hostnya sekali lagi mengkopikan kesempatan mendaftar Stris. Kalau tidak salah, ini sudah minggu terakhir ya pendaftarannya dalam minggu ini. Ini sudah September ini. Jadi minggu ini masih bisa daftar, minggu depan bisa ikut kuliah, dan setelah itu sudah ditutup pendaftaran. Kalau minggu depan sudah tidak ikut kuliah, ya sudah, tidak ada kesempatan lagi. Kita sudah 3 kali, berarti kalau minggu depan itu. Sudah 3 kali berlangsung kuliah semester ini. Dan puji Tuhan ya, semester ini berkelimpahan mahasiswa yang daftar. Ya, di kelas doktrin Alkitab itu sudah 80 orang yang daftar di doktrin Alkitab. Doktrin eskatologi kurang lebih 50. Lebih dari 50 yang daftar di eskatologi. Doktrin keselamatan kira-kira 35 atau berapa, saya nggak ingat. Doktrin keselamatan. Lalu doktrin bidat, pelajaran bidat sekitar 25. Hampir 200 pendaftar dari pelajaran-pelajaran yang ada di Stris. Puji Tuhan. Semua karena kasih karunia-Nya, dan semua juga karena doa Anda mendoakan Stris, dan juga keterlibatan Anda untuk ikut menyebarkan Stris ke teman-teman. Mengajak teman-teman ikut Stris. Baik. Jadi kembali lagi kepada Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan menyertai aku untuk selama-lamanya, membuat aku punya iman yang sejati. Iman yang sejati itu bukan iman tomat ya. Tomat itu tobat kumat. Jadi maksudnya ya kumat-kumatan lah gitu. Kalau lagi semangat, lagi tidak semangat, ya loyo. Ya, nanti ada hamba Tuhan yang bagus lagi, semangat lagi. Tidak ada hamba Tuhan, tidak semangat lagi. Ya, itu namanya tomat. Obat kumat. Tapi yang jelas iman yang sejati itu tidak tergoyahkan. Maksudnya tidak akan pudar karena waktu atau karena sikon.
tidak akan pudar. Justru digembleng terus. Ya memang mengalami jatuh bangun, tapi jatuh bangunnya itu progresif. Progresif makin menanjak. Jadi kalau grafik itu jatuh bangun itu grafiknya itu tidak lalu rata-rata 0. Kalau jatuh bangun itu gini ya. Gini. Nah, kalau di rata-rata 0 terus gitu. Enggak dong. Tapi grafiknya itu menanjak. Makin lama makin naik. Ya, jadi dari rendah sini naik. Tapi jatuh bangun, tapi makin lama makin naik. Nah, itu ya. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Dan kita juga diperbarui bukan hanya apa ya? Kalau orang bilang, oh imanku makin dikuatkan. Nah, sebetulnya arti iman dikuatkan itu apa sih? Karena iman itu berkaitan dengan pertumbuhan kita mengenal kebenaran demi kebenaran. Jadi kalau saudara merasa iman saudara dikuatkan itu karena saudara diteguhkan dalam mengenal kebenaran demi kebenaran. Jadi iman itu tidak bertumbuh lalu tidak ada alasannya bertumbuh sendiri. Itu omong kosong. Ya, itu tidak Alkitabiah. Alkitabiah itu selalu menegaskan kita itu perlu makanan rohani. Ya, makanan rohani. Jadi kalau Roh Kudus memimpin saudara dan saya untuk bertumbuh, pasti Roh Kudus itu menuntun saudara dan saya untuk mengenal kebenaran demi kebenaran. Bukan saudara tidak ada urusan apa-apa, tahu-tahu bertumbuh sendiri. Saudara tidak pernah belajar firman, tahu-tahu bertumbuh sendiri, yaitu bagi saya omong kosong. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya bahwa saudara dan saya itu tidak otomatis bertumbuh, tapi dari firman. Kita firman itu bagaimana? Bukan hanya sekedar baca. Saya bukan menolak program membaca Alkitab, itu tidak apa-apa, bagus program membaca Alkitab. Tapi tidak cukup Anda hanya membaca Alkitab, titik. Anda perlu merenungkan, Anda perlu mendalami. Makanya ada istilah pendalaman Alkitab. Anda perlu juga menghayati. Ya, menghayati apa yang saudara pelajari. Menghayati itu artinya benar-benar menjadi satu dengan kehidupan kita. Itu bukan hanya teori-teori aja. Jadi ayat-ayat firman Tuhan itu bukan hanya teori-teori yang saudara dapatkan. Tidak. Kekristenan itu juga bukan teori-teori yang saudara dapatkan tentang kekristenan. Kekristenan itu adalah hidup saudara dan saya. Ya, itulah hidupku, itulah perjalanan hidupku, itulah perjuangan hidupku, itulah hidupku sendiri di situ. Dan di antara aku dan kekristenan itu sudah menyatu. Menjadi satu, aku dengan Kristen. Bukan aku sendiri, Kristen sendiri, aku cuma tahu tentang Kristen, aku cuma mempelajari tentang Kristen itu apa, ya aku tetap sendiri, Kristen tetap sendiri. Tidak. Aku itu Kristen. Ya, Kristen itu adalah apa? Pengikut Kristus. Jadi aku adalah pengikut Kristus. Bukan aku mempelajari tentang
menjadi pengikut Kristus. Sedangkan aku sendiri hanya menonton tentang pengikut Kristus. Aku bukan benar-benar masuk sebagai pengikut Kristus. Nah, itu omong kosong, itu bukan Kristen. Kristen itu ya kamu itu. Kamu adalah pengikut Kristus. Ya, mari kita berjuang. Ya. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan cuma teori. Ya, itu yang saya mengalami dalam hidup saya. Dulu saya pernah sebagai orang Kristen yang cuma jadi penonton. Ya, penonton kalau mengamati yang ditonton bagus, tapi penontonnya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli apa yang saya tonton, saya sibuk sendiri. Nah, itulah saya dulu. Saya nggak peduli sama sekali dengan kekristenan, tapi saya ngaku diri saya Kristen. Ya, Kristen KTP lah. Tapi sejak Roh Kudus bekerja dalam hidupku dan merubah hidupku, merubah pola pikirku, ya, merubah tujuan hidupku, ya, prinsip-prinsip hidupku, semuanya Tuhan ajar aku. Biarpun aku jatuh bangun, tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun. Ya, puji Tuhan. Untuk tuntunan-tuntunan Roh Kudus ini yang membuka mata rohani kita, menyadarkan dan menginsyafkan kita. Sampai kepada pengertian-pengertian doktrin yang benar. Jadi kan seringkali orang tanya, Pak, apakah doktrin itu menyelamatkan? Jawabannya jelas, tidak. Memang doktrin tidak menyelamatkan, tapi jangan Anda lalu lega dengan jawaban itu, lalu, oh ya, puji Tuhan, haleluya, saya tidak perlu terlalu belajar tentang doktrin, karena doktrin tidak menyelamatkan. Nanti dulu, jangan cepat-cepat senang dengan jawaban doktrin tidak menyelamatkan. Tapi saya mau tegaskan, kalau Anda orang yang dipimpin Roh Kudus, Anda akan dibimbing, ya, dibimbing dari hari ke hari untuk mengerti pengajaran iman Kristen, ya, dalam kebenaran demi kebenaran. Artinya secara progresif Anda bertumbuh mengenal, ya, doktrin-doktrin pengajaran iman Kristen itu makin lama makin mendekati kebenaran. Itulah tanda keselamatan. Jadi memang tidak menyelamatkan, tapi ada tanda keselamatan. Salah satu tanda keselamatannya adalah Anda bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Dalam pengenalan akan kebenaran demi kebenaran. Dalam penghayatan akan kebenaran demi kebenaran. Dalam kerinduan dalam kebenaran demi kebenaran. Ini bukan indoktrinasi, ini bukan ancaman, ini bukan pemaksaan. Ya, tidak seperti mungkin seperti orang-orang garis keras itu, kalau kamu tidak mengikuti doktrin ini, gua tembak mati lu. Atau kalau istilah konteks Kristen kan jarang, itu hampir tidak ada ya ancaman orang jadi Kristen. Lu kalau tidak mengikuti doktrin reform, gua tembak mati lu. Ya enggak ada, kecuali mungkin zaman awal-awal abad pertengahan itu, ya itu lagi rame-ramenya peperangan antara Arminianisme dan Calvinisme. Ya, itu di situ pernah ada hukuman-hukuman fisik juga karena tidak sepaham. Tapi sekarang kan sudah beda. Ya, jadi sekarang sudah tidak ada lagi ancaman untuk orang
harus ikut ini, kalau enggak gua bunuh lu. Ya enggak ada, bebas. Tapi Anda meskipun bebas, kalau Anda orang yang dipimpin Roh Kudus, pasti diberi kerinduan untuk menggali kebenaran demi kebenaran. Saya yakin 100% Roh Kudus tidak akan membawa Anda pada kesesatan dan tidak juga membiarkan domba-dombanya tersesat. Tidak mungkin. Roh Kudus pasti membimbing setiap anak-anak Tuhan untuk kembali kepada ajaran yang benar dan bertanggung jawab. Nah, itulah namanya providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Ya, melalui Roh Kudus yang diutus untuk membimbing saudara dan saya. Jadi ini bukan cerita dongeng. Ini adalah kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Makanya tadi saya bilang kalau dia orang benar-benar percaya dan anak Tuhan yang benar-benar sudah bertobat, pasti dibimbing Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi bimbingan Roh Kudus itu memang melalui proses. Tapi yang jelas proses itu tidak akan padam. Meskipun mungkin juga ada peringatan dalam Alkitab, jangan padamkan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus memang tidak bisa dipadamkan. Siapa yang bisa memadamkan Roh Kudus? Kayak api aja yang bisa dipadamkan. Roh Kudus bukan api yang bisa dipadamkan. Roh Kudus itu api abadi. Anda mau memadamkan Roh Kudus, tapi kalau itu benar-benar pekerjaan Roh Kudus, Anda yang terbakar waktu Anda memadamkan Roh Kudus. Nah, ini mungkin baru kata-kata yang Anda baru dengar ya. Siapa yang mau memadamkan Roh Kudus ya, anak Tuhan yang mungkin mau memadamkan Roh Kudus, dia malah yang terbakar. Karena Roh Kudus tidak bisa padam. Saudara tahu nggak kalau misalnya kompor itu ada ledakan kompor, lalu katanya tidak boleh disiram air itu. Kalau disiram air, apinya makin menyala. Nah, itulah Roh Kudus. Anda mau memadamkan api, makin besar apinya. Karena itu api abadi. Itu bukan api kompor. Kalau api kompor ya tetap bisa mati. Api Roh Kudus mana bisa mati? Nggak bisa. Ya. Ini anugerah Tuhan, saudara dan saya bisa belajar seperti ini. Ya. Anda dipimpin dalam suka duka. Orang Kristen tidak dipimpin Roh Kudus lalu hidupnya enak-enak, lancar-lancar, semuanya sukses, tidak. Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya bisa memimpin dalam keadaan mengalami duka cita yang luar biasa beratnya. Ya, kita duka cita waktu apa? Ya, waktu mengalami kerugian kan. Lalu mengalami kehilangan orang yang kita kasih kan. Itu duka cita orang percaya. Tapi itu duka cita umum itu. Itu bukan duka cita orang percaya, duka cita umum. Duka cita umum apa? Rumah terbakar, harta hilang, dirampok. Ya, atau tabungan habis di bank. Ya, atau sakit penyakit. Ya, enggak bisa disembuhkan dokter. Ya, dan dokter bilang umurmu tinggal 3 bulan. Waduh, langsung
sudah lemes, langsung duka cita, langsung siap mati. Mati dalam keadaan lemes dan kehilangan semangat hidup dan sebagainya. Ya. Ya toh. Gimana kalau saudara divonis dokter, umurmu tinggal 3 bulan. Gimana? Senang? Sukacita? Kalau sukacita itu aneh. Pasti ada sebabnya. Ore, aku 3 bulan lagi mati. Loh, kenapa kok ore? Mungkin utangnya banyak, enggak bisa bayar. Ya, kalau diancam penjara, ya, karena utangnya begitu banyak, ancaman penjara. Waduh, 3 bulan lagi mau divonis hukuman mati, itu mati duluan dipanggil Tuhan. Ore. Enggak. Jadi duka cita orang percaya itu bukan duka cita umum. Ya, saya mau tegaskan nih. Ya, memang duka cita kalau kita divonis mati kan duka cita, tapi duka cita orang percaya bukan itu. Itu duka cita umum. Saya katakan bukan berarti orang percaya enggak punya duka cita umum, ya punyalah. Kalau anggota keluarga yang kita kasih meninggal dunia, apa enggak duka cita? Duka cita lah, jangan munafik, jangan bilang, oh bersuka cita, bersuka cita. Ya bersuka cita kalau mungkin yang meninggal sudah begitu tua dan kita sudah jengkel karena enggak mati-mati, lalu waktu mati kita bersuka cita. Tapi bagaimana kalau itu anak kesayangan kita dipanggil Tuhan? Bisa ngomong? Ore, aku bersuka cita, anakku yang aku paling kasih, dan yang paling pandai, dan yang paling aku unggulkan dalam keluargaku, mati dipanggil Tuhan. Haleluya, ore. Ya, itu mungkin sudah orang gila. Ya pasti duka cita, tapi itu duka cita umum, saya bilang. Semua orang akan berduka cita kalau kehilangan orang yang dikasih. Semua orang juga berduka cita kalau hartanya habis lenyap, ya kena kebakaran dan sebagainya. Semua orang berduka cita kalau dia divonis dokter akan mati. Tapi duka cita orang percaya itu adalah duka cita karena saya melihat banyak orang yang belum bertobat datang kepada Tuhan. Nah, punyakah kita duka cita itu? Punyakah kita punya duka cita melihat juga orang-orang Kristen yang banyak nggak tahu tentang kekristenan? Kita berduka cita nggak itu? Atau kita biasa-biasa aja, nggak peduli? Saya yakin sebagai orang Kristen sejati pasti punya duka cita rohani. Nah, duka cita rohani itu ya antara lain itu tadi. Melihat orang-orang yang belum bertobat pasti berduka cita. Melihat orang-orang yang katanya Kristen tapi tidak kenal Kristen, tidak kenal doktrin yang benar, kita berduka cita. Bukan hanya maki-maki ya, itu bagi saya orang maki-maki itu mungkin bukan duka cita, dia malah sombong. Oh, orang-orang goblok itu gak ngerti orang Kristen. Ya, otaknya di mana, apa segala macam, dia bukan duka cita, dia mengumpat-umpat. Ya, dan dia memuaskan kesombongan dirinya dengan menghina orang-orang Kristen yang tidak ngerti apa-apa. Tidak, itu bukan pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu adalah hati yang berduka dan merindukan orang-orang yang tersesat kembali kepada jalan yang benar. Seharusnya begitu. Itu duka cita oleh Roh Kudus, duka cita rohani. Ya, ini pimpinan Roh Kudus ini. Ini bukan apa seleraku, bukan asli diriku.
Asli diriku, aku tidak peduli apa-apa. Dan duka cita berikutnya, ini yang terakhir, adalah duka cita melihat diriku sendiri yang masih punya kedagingan. Ya, duka cita diriku yang masih penuh dengan keakuan. Duka citaku yang masih penuh dengan kemunafikan. Ya, dan macam-macam dewa-dewa yang masih bercokol dalam hidupku yang perlu untuk dikikis. Ya, dikikis habis dalam proses kehidupanku. Hari demi hari. Nah, itulah duka cita orang percaya atas pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi pimpinan Roh Kudus bukan sukacita, sukacita, sukacita terus, tidak ada duka cita sama ngomong kosong. Itu namanya justru roh duniawi itu. Kalau ngajari orang sukacita terus tanpa ada duka cita rohani. Ya, kiranya ini boleh jadi berkat. Ini sudah tahu-tahu sudah kurang 10 menit. Mohon maaf saya mungkin kepanjangan. Baik, saya beri kesempatan teman-teman untuk bisa bagi berkat juga. Dan silakan berdiskusi. Kita tidak ada moderator hari ini. Silakan Pak Elia. Saya ada 3 poin. Ada 3 poin Pak. Yang 2 tuh mungkin ringan. Ringannya begini Pak. Pak pernah mengungkapkan tentang doa. Jangan kita berdoa kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Itu saya tergelitik Pak. Kita berdoa kepada Bapa di surga, bla 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 bla, ditutup dalam nama Tuhan Yesus dengan alamat pengiriman yang tepat. Terus kapan kita menyebutkan Roh Kudus dalam doa kita? Itu satu Pak. Yang kedua, ada satu fenomena tentang gereja reform yang takut pemudanya pindah Pak. Jadi karena takut dia menyesuaikan lagunya tidak himne lagi, tetapi dengan kontemporer, tapi tetap dengan ajaran yang reform. Bagaimana Pak melihat fenomena ini? Yang itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Pak mengatakan kita harus berduka cita yang betul secara Roh Kudus. Melihat orang lain belum dicelikan, kita berduka. Melihat diri kita yang masih egosentris, antroposentris, kita harus berduka. Tapi itu ada dilema Pak. Kalau kita mengerti tentang kedaulatan Allah, maka duka cita itu akan terhiburkan, terjawabkan. Bagaimana mengatasi dilema ini? Silakan Pak, thank you. Oke. Yang pertama tadi, kapan kita menyebut tentang Roh Kudus dalam doa? Tidak usah disebut, tapi kita sadar kalau aku bisa berdoa dan doa saya boleh doa yang berkenan kepada Allah. Artinya doa yang dalam kebenaran firman-Nya itu adalah atas pertolongan Roh Kudus. Jadi memang tidak selalu 3 oknum disebut semua, Bapa disebut, Tuhan Yesus disebut, Roh Kudus disebut, baru itu doa yang sempurna. Kalau mau disebut pun tidak salah. Kita juga bisa bersyukur atas doaku ini yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kan memang formulanya itu doa kepada Bapa, ya, kemudian dengan perantara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian dengan pertolongan dari Roh Kudus sehingga aku boleh berdoa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ya itu,
Sebetulnya itu kesadaran yang sepenuhnya di dalam kita berdoa, dan bukan hanya berdoa aja, dalam menjalani hidup. Tadi saya kan bilang Roh Kudus itu selalu membuat kita, mengembalikan kita on the track. Kalau kita lagi menyimpang dan sebagainya, kita diarahkan supaya on the track. Itu ya. Jadi tidak usah menyebut, tapi selalu menyadari. Dalam hidup saya, tiap langkah hidup saya keluar rumah, saya setir mobil, saya bernafas, saya berjalan, saya sadar benar ini saya sedang dibimbing oleh Tuhan dalam hidup saya. Dan bimbingan Tuhan itu ya tentunya Roh Kudus. Setiap detik. Nah, alangkah indahnya kalau kita menyadari itu setiap detik ya dalam hidup kita. Bahwa Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita dan selalu membimbing dan menuntun kita. Oke, itu yang pertama. Yang Sorry kedua, Pak. ya. Tentang poin pertama saya ingin menambahkan kesaksian hidup saya Pak. Itu ada lagu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Yes. Itu bagi saya betul Pak. Kalau saya salah aja satu langkah saya jatuh Pak. Mati saya Pak. Kalau mati alhamdulillah langsung selesai. Kalau enggak tambah parah itu yang tambah berat. Betul, jadi tiap langkahku betul-betul secara harafiah saya ditolong oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Silakan lanjut nomor 2 Pak. Ya, jatuh pun juga dalam penetapan Tuhan. Yang kedua apa tadi? Saya lupa. Anak kita Pak, gereja mengadopsi lagu yang tidak himne tapi khotbahnya tetap reform. Iya. Bagi saya, dulu saya sih punya anggapan semua lagu itu netral. Jadi kita mau nyanyi pujian apapun oke-oke aja. Asal hati kita kan benar-benar tertuju kepada Tuhan gitu loh. Jadi lagunya apa saja silakan. Tapi setelah saya mempelajari ya musik gereja, bukan saya jadi ahli musik, bukan, mempelajari filosofi musik, ya filosofi musik dan bagaimana itu kalau di dalam gereja, ya musik yang dalam gereja itu filosofinya bagaimana. Nah, saya baru sadar bahwa musik itu ternyata tidak netral. Dan setiap musik itu mesti ada maksudnya, ada arahnya mau dibawa kemana. Nah, yang netral itu hanya yang bersifat anugerah umum. Itu untuk mungkin ya anugerah umum kan untuk semua orang ya. Jadi ada musik-musik yang anugerah umum itu tidak ada yang salah di situ. Tapi kalau untuk gereja kan juga nggak cocok. Misalnya lagu jatuh cinta itu. Jatuh cinta itu kan anugerah umum, semua orang boleh jatuh cinta kan. Jadi lagu jatuh cinta itu nggak salah kalau memang itu pengungkapan isi hati untuk orang yang lagi jatuh cinta. Ya, tapi itu bukan tempatnya di gereja. Kalau gereja itu musiknya itu jelas harus tujuannya adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Itu musik gereja itu tujuannya apa? Untuk kemuliaan bagi Allah. Untuk kemuliaan Allah lalu bagaimana? Untuk membawa jemaat pada kesadaran sepenuhnya untuk memuliakan Allah, itu musik gereja yang seharusnya. Dan memuliakan Allah itu dalam liturgi juga termasuk misalnya kesadaran akan dosa. Sehingga ada lagu pengakuan dosa. Ada lagu ajakan datang ke juru selamat. Ada lagu yang
menyatakan kebesaran dan kemuliaan Allah. Itu semua musik gereja. Jadi, nah, apakah itu disampaikan dalam bentuk musik pop atau himne atau kontemporer atau klasik? Dalam hal ini, ya Pendeta Billy sendiri yang ahli musik pernah bicara, tidak digariskan harus yang misalnya klasik ya toh. Klasik itu yang paling bermutu dan berkualitas, sehingga kalau tidak klasik itu bukan untuk Tuhan. Tidak juga seperti itu. Karena saya juga pernah membaca artikel ya. Ternyata musik klasik itu pun ada yang untuk menyembah setan. Ya. Benar ini. Lagu klasik itu bisa dipakai untuk penyembahan kepada setan. Tapi tidak berarti lalu ya sudah sembarangan lagu aja kalau begitu. Enggak. Karena setelah saya pelajari itu juga kan kata dari para ahli musik itu ya, nada-nada tertentu itu ada nada-nada pemberontakan. Jadi musik-musik heavy rock, ya, heavy rock metal dan sebagainya itu nada-nada pemberontakan yang tidak mengajarkan orang untuk taat dan sujud menyembah. Tidak, itu mengajarkan orang untuk katarsis. Ya, katarsis itu apa itu? Pelampiasan tekanan-tekanan batin. Sehingga keluarnya mengerikan sekali itu. Ya, pelampiasan. Ya, bisa seperti itu, dan itu bukan untuk gereja itu kalau kayak gitu itu. Itu Anda itu hanya apa itu? Menyalurkan stres Anda itu. Gereja bukan tempat Anda menyalurkan stres lalu teriak-teriak di gereja, gulung-gulung, ya. Karena saya pernah melihat itu gereja itu jemaatnya sampai gulung-gulung di tanah itu. Ya, sampai teriak-teriak histeris, kejang-kejang. Ini apa ini? Ini apa ini? Waduh, sudah kacau balau. Jadi tidak ada sujud menyembah dengan hikmat, dengan penuh hormat. Nah, itu tidak ada sama sekali. Nah, itu ngaco ya. Jadi musik itu seharusnya menunjang itu tadi. Menunjang penyembahan kepada Allah, sujud menyembah, memuliakan Allah, menghayati kebesaran Allah, ya, hikmatnya dan sebagainya. Oke, saya kira Anda bisa melanjutkan sendiri dengan kata-kata saya tadi. Kalau mau perlu ada pembahasan khusus mengenai musik gereja, meskipun saya tidak ahli musik gereja, tapi secara filosofi mungkin saya bisa jawab. Ya, oke, yang ketiga, ini sudah jam 10. Mungkin bagaimana Pak Elia yang ketiga ini? Tadi yang terpenting malahan ya. Itu minggu depan Pak, perlu waktu yang panjang. Thank you. Ya, coba diulangi lagi Pak supaya saya ingat pertanyaannya. Tadi kan Pak mengatakan kita punya duka cita yang rohani, bahwa orang ini bla bla bla, bahwa saya ini bla bla bla. Tapi ada satu counternya, yaitu tentang kedaulatan Allah. Kita mengerti kalau orang tidak dicerahkan oleh Roh Kudus, ya kita mau duka cita sepanjang apapun juga duka cita kita tidak berfungsi. Bagaimana mengatasin perang batin ini? Thank you. Oke, saya jawab singkat dulu. Jadi sebetulnya duka cita rohani itu keluar dari Roh Kudus, bukan keluar dari hati manusia. Kalau keluar dari hati manusia itu ya bohongan. Duka cita yang cuma pura-pura nangis gitu kan ada ya. Ada orang-orang waktu duka cita itu manggil tim untuk menangis gitu.
Jadi mereka itu dibayar untuk menangis di ruang duka itu, supaya kelihatan, waduh, begitu mengasihinya keluarga ini kepada yang berduka itu. Padahal itu bayaran untuk menangis. Ya seperti itulah duka cita bohongan itu. Tapi kalau duka cita dari Roh Kudus itu keluar dari Roh Kudus sendiri yang menggerakkan hati kita untuk berduka melihat orang-orang yang belum bertobat, dan berduka cita melihat diri kita sendiri yang masih ada kedagingan. Ya, itu adalah betul-betul karya Roh Kudus, bukan karya manusia. Ya, Terima kasih, demikian. Pak. Ya, puji Tuhan. Waduh. Satu lagi Pak, tanya lagi Pak. Oh ya, silakan Pak Aryo. Doa mbah kita, yaitu Gereja Katolik, yang setiap kali menstandarkan, memformulasikan tiap doanya, awal dan akhir dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu baik ya. Ya. Cuma menurut saya formulanya itu terlalu lengkap sehingga Allah Tritunggal ya Pak kita. Iya. Tapi Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena kita berdoa kepada Bapa kok pakai dalam nama Bapa lagi. Ya, berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah perantara kita dengan Bapa, dan atas pertolongan Roh Kudus. Nah, itu baru benar. Kalau mau mengucapkan itu dengan lengkap, ya itu baru boleh. Iya, jadi kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus atas pertolongan Roh Kudus. Amin. Nah, itu baru lengkap. Iya, betul Pak. Formal yang komplit ya Pak ya, paket Iya. lengkap. Pak Andi, Pak. Ya, Theodor. Pak, saya mungkin singkat Pak. Saya menanggapi omongan Pak Elia mengenai musik gereja. Saya kira begini Pak ya, kalau kepenuhan dalam Roh Kudus, kita itu semakin selektif gitu. Bahkan kita berani mengkanonkan musik. Maksudnya kita memberikan terbaik bagi Allah. Seperti imam di ruang Maha Suci, mereka memberikan yang terbaik gitu Pak. Tapi ini pandangan saya Pak, mungkin berbeda dengan yang lain, saya nggak tahu juga. Makasih ya. Oke, enggak apa-apa, itu bagus itu. Jadi pasti memberi kepekaan untuk bagaimana kita menseleksi ya lagu-lagu yang betul-betul berkenan kepada Allah. Tapi kalau orang enggak punya pengetahuan tentang musik, ya pasti seperti saya dulu, saya anggap semua musik itu netral-netral aja. Tapi setelah saya belajar, saya diberi banyak hikmat tentang musik-musik, yang mana yang benar, mana tidak benar. Saya punya artikel musik yang sangat lengkap, luar biasa lengkapnya bagi saya. Saya sampai mau mempelajari itu aja, tidak selesai-selesai sampai hari ini. Saya mau itu Pak. Mau ya? Boleh, Ya, mau nanti saya carikan artikelnya. Oke. Ya. Kalau bisa buku ini menerjemahkan tuh lebih bagus nanti. Nanti salah-salah diterjemahkannya Pak, karena bahasa Inggris. Iya. Puji Tuhan. Oke ya, kita sudah selesai saudara. Saya menyapa teman-teman yang baru, yang belum saya sapa tadi, ya Pak Yonatan, Pak Yoga, Bu Kwili, Pak Keki, Pak Arthur. Salam semuanya. Ya. Oke, kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Elia ya, pimpin dalam doa, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kiranya kami boleh mengkuduskan dalam setiap kehidupan kami, untuk boleh sadar bahwa kami adalah orang yang najis, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu berkat pertolongan Roh Kudus. Terima kasih untuk semua pencerahan yang Kau berikan pada hari ini. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Ilyas. Salam jumpa buat semua teman-teman. Tuhan Kasih, Pak. memberkati.